Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat belajar, masih selalu tersenyum untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ibu senang sekali karena kita masih bisa bertemu, masih bisa belajar bersama-sama. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di buku tema 8 mengenai peristiwa alam. Tapi kita akan masuk ke subtema 2 mengenai kemarau. Kita akan belajar di pembelajaran 1 dan 2. Tapi sebelum kita mulai belajar, ibu harapkan anak ibu semua sudah mandi pagi, sudah berpakaian rapi, sudah duduk dengan rapi. Kemudian juga sudah sarapan tentunya. Atau jika anak belajarnya di siang hari, mudah-mudahan sudah makan siang dan juga sudah sholat tentunya bagi yang muslim. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa dulu agar ilmu yang mau kita pelajari, ilmu yang mau kita terima ini mudah buat anak-anak ibu pahami, mudah untuk anak-anak ibu mengerti. Yang beragama Islam nanti doanya seperti biasa akan ibu tampilkan. Kemudian yang non Islam nanti berdoalah menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Nah, baik anak-anak, sekarang kita akan berdoa dulu. Berdoa, kita mulai. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan pembelajaran kita di subtema 2 mengenai kemarau. Anak-anak ibu tahu apa itu kemarau? Nah, kali ini kita akan belajar mengenai apa itu kemarau. Nah, pada subtema 2 ini kita belajar bagaimana keadaan saat kemarau. Di Indonesia ada 2 musim, ya. Jadi ada 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Kita akan membahas mengenai kemarau. Materi kita kali ini mengenai kemarau. Nah, kita akan belajar bagaimana kondisi saat musim kemarau. Saat musim kemarau biasanya hampir setiap hari langit akan terlihat cerah. Hampir setiap hari matahari akan bersinar sangat terang. Nah, udara pada musim kemarau biasanya panas karena matahari bersinar dengan terik. Pada pembelajaran 1 diceritakan bagaimana Siti, Lani, dan Dayu bermain pada musim kemarau. Nah, mereka bermain bersama teman-teman yang lain. Di sana sudah menunggu Udin, Edo, dan Beni tentunya. Nah, mereka bermain bersama-sama. Ada teman-temannya yang bermain tapak gunung. Siapa yang tahu itu tapak gunung? Tapak gunung itu seperti permainannya. Nah, kemudian ada juga yang bermain enggrang. Biasanya yang bermain enggrang itu anak laki-laki. Nah, permainan tapak gunung maupun permainan enggrang itu membutuhkan keseimbangan anggota tubuh. Kamu pun bisa melakukannya asal mau berlatih tentunya. Nah, bagi anak laki-laki tentu lebih enak bermain enggrang karena itu cukup menantang untuk kamu. Nah, jika pertama kamu berlatih, tentu kamu membutuhkan orang lain untuk memegang enggrangmu atau menjaga dirimu. Karena itu juga akan berbahaya jika kamu jatuh. Jadi kamu butuh orang dewasa untuk menemanimu saat kamu berlatih bermain enggrang untuk pertama kalinya. Jadi anak-anak ibu yang ingin berlatih enggrang itu harus ditemani oleh orang yang lebih dewasa agar kamu lebih aman untuk bermain dan tidak terluka nanti tentunya. Setelah melihat teman-teman bermain enggrang ataupun bermain tapak gunung, tentu kamu ingin memuji mereka, maka jika permainannya atau apa yang mereka lakukan itu sangat bagus. Nah, sekarang bagaimana cara kamu memuji temanmu yang sudah bermain dengan bagus? Umpamanya ada temanmu yang bermain enggrang, dia sudah lancar bermain enggrang. Bagaimana cara kita memujinya? Kita sudah belajar bagaimana memuji orang lain, bagaimana kita memuji sesuatu. Kita sudah mempelajarinya. Nanti pada video pembelajaran, kamu cobalah menuliskan kata-kata pujian atau kalimat pujian yang kamu berikan kepada temanmu yang sudah lancar bermain enggrang atau bermain tapak gunung atau permainan lain yang dilakukan pada musim kemarau tentunya.
Nah, tapak gunung atau permainan egrang itu biasanya dilakukan pada saat musim kemarau karena kita membutuhkan lahan yang kering tentunya. Nah, tadi diceritakan bagaimana Siti dan teman-temannya bermain tapak gunung dan egrang tentunya. Setelah kembali ke rumah, kita harus membersihkan diri, mencuci tangan tentunya. Nah, cucilah tanganmu dengan air yang mengalir dan gunakanlah sabun agar tanganmu bersih dari kuman-kuman penyakit. Nah, setelah kamu membersihkan tangan, setelah kamu menggunakan air keranmu, matikanlah air keranmu setelah kamu gunakan. Jadi gunakanlah air itu secukupnya saja. Jangan membuang air meskipun di rumahmu banyak air. Jadi gunakanlah air itu secukupnya saja. Nah, kemudian apalagi manfaat air itu? Air kita gunakan untuk banyak hal, untuk minum, untuk mandi. Jika kamu ingin menyiram bungamu, kamu bisa menggunakan air bekas cucian beras ya. Jadi air bekas cucian beras sangat bagus untuk menyiram tanaman. Kemudian juga sampah-sampah daun kamu bisa jadikan kompos tentunya ya. Nah, itulah hal-hal yang bisa anak-anak lakukan di rumah untuk menghemat air. Nah, tadi kita sudah menceritakan Siti yang bermain dengan teman-temannya di lapangan. Sekarang kita akan belajar bagaimana Siti memanfaatkan waktunya pada sore hari. Pada sore hari, Siti dan teman-temannya pergi ke balai desa untuk latihan menari. Anak-anak ibu ada yang suka menari? Ibu rasa banyak yang suka menari. Nah, pada buku ini diceritakan bagaimana Siti belajar menari dengan teman-temannya di balai desa. Nah, saat pergi ke balai desa, Siti pergi bersama-sama temannya. Gerakan tarian apa yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya? Mereka merentangkan tangannya, kemudian ada yang memutar badan, ada yang meloncat ke kiri dan ke kanan, ada yang menggeleng, menganggukkan kepala. Nah, itu adalah gerakan-gerakan tari yang dilakukan Siti dan teman-temannya di balai desa. Nah, mereka melakukannya di balai desa, di ruang balai desa, di aula balai desa pada hari yang cerah. Karena kalau mereka lakukan di luar, mungkin udara masih terasa panas, jadi mereka lakukan di aula balai desa. Anak-anak ibu bisa melakukan latihan-latihan nari seperti yang dilakukan Siti dan teman-temannya tentunya. Saat menari sama dengan saat kita bernyanyi. Nah, ada aturannya. Kalau dalam menyanyi, kita harus mengikuti tinggi rendahnya nada. Pada saat menari, kita harus mengikuti hitungan yang dilakukan agar gerakan nanti sama dan seimbang dengan teman-teman yang lain, sehingga gerakanmu tidak lebih menarik dan estetik tentunya, dan orang akan senang melihat bagaimana kamu menari dengan serentak dengan teman-temanmu. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran 2. Nah, di pembelajaran 2 ini diceritakan bagaimana hari yang sangat panas di musim kemarau. Edo merasa sangat kepanasan di musim kemarau. Kemudian di sekitar rumah Edo ada sebuah air sungai, ya, aliran sungai. Nah, pada saat musim kemarau, hujan jarang turun, biasanya air sungai itu menjadi dangkal. Nah, karena sangat kepanasan, Edo pergi ke sungai dengan teman-temannya dan merendamkan badannya, merendamkan kakinya di sana. Karena pada saat musim kemarau, sungai tidak terlalu dalam. Ya, air sungai cukup dangkal sehingga Edo dan teman-temannya bisa merendam kakinya sambil duduk-duduk di sungai. Mereka juga sambil menyiramkan air ke badannya, ya, jadi membuat badan yang tadinya panas menjadi segar setelah disiram oleh air sungai. Nah, itu yang dilakukan Edo dan teman-temannya. Sekarang apa yang kamu lakukan pada saat musim kemarau? Mungkin ada yang berenang ya, atau ada kegiatan lain yang kamu lakukan pada saat musim kemarau. Jadi pada saat musim kemarau, udara biasanya sangat cerah, panas ya, udara juga panas. Kadang-kadang kita membutuhkan kegiatan lain, berendam di air atau berenang atau apapun kegiatan yang membuat badan kita menjadi sejuk. Nah, nanti kamu akan tuliskan kegiatan apa saja yang bisa kamu lakukan pada saat musim kemarau. Kegiatan yang bermanfaat tentunya untukmu. Kemudian juga nanti pada video pembelajaran ada beberapa tugas yang harus kamu lakukan. Nah, anak-anak ibu kerjakan tugas-tugas yang ibu berikan. Lakukanlah seperti biasa, lakukan secara mandiri dahulu. Jika kamu tidak paham atau tidak mengerti, barulah kamu bertanya pada ayah ibumu tentunya.
Atau bisa juga kamu bertanya pada kakakmu atau orang-orang yang ada di sekitarmu. Atau kamu bisa bertanya kepada bapak dan ibu gurumu tentunya. Yang penting, kerjakanlah tugasmu dengan mandiri agar kamu paham materi pembelajaran kita hari ini. Ya, kemudian dengarkan penjelasan ibu dengan baik-baik supaya kamu lebih pintar, lebih paham tentang apa yang ibu jelaskan hari ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan saksikan dulu video pembelajarannya supaya kita sama-sama mengerti. Mari kita saksikan video pembelajarannya. Tema 8, Peristiwa Alam. Subtema 2, Kemarau. Pembelajaran 1 dan 2. Musim kemarau. Indonesia mempunyai 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Pada siang hari, matahari bersinar amat terang. Langit tampak biru, dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya indah sekali. Bintang-bintang berkelip amat cantik. Tetapi, kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Sawah petani pun menjadi kering. Air sangat penting untuk kehidupan. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Pembelajaran 1. Musim kemarau telah tiba. Pagi hari matahari bersinar cerah. Siti, Dayu, dan Lani bermain di taman. Letak taman dekat dari rumah. Di taman banyak teman menunggu. Ada Edo, Udin, dan Beni. Mereka pun bermain bersama. Siti dan teman-teman asik bermain. Menikmati cuaca di musim kemarau. Mari kita baca percakapan Siti dan teman-teman. Kamu pandai sekali main tapak gunung. Kakimu kuat sekali. Bisa meloncat dengan 1 kaki. Wah, terima kasih Siti. Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati. Dayu tadi bermain bersama Beni ya? Bagaimana permainannya? Keseimbangan badan Beni sangat bagus. Ia bisa berjalan dengan enggang. Tidak pernah jatuh. Hebat. Setiap teman punya kepandaian ya. Ada yang pandai bermain tapak gunung. Ada juga yang pandai bermain enggang. Betul Dayu, setiap orang memiliki kepandaian masing-masing. Oh ya, nanti sore kita ke balai desa yuk. Kita akan belajar menari bersama. Ayo, asik sekali bisa menari bersama. Hargailah temanmu yang memiliki kepandaian. Pujilah ia sesuai kepandaiannya. Jika dipuji, ucapkan terima kasih. Amati kegiatan anggota keluargamu, temanmu, lalu berikan pujian. Suaramu merdu sekali, kakak. Nah, kamu buat pujian lainnya terhadap temanmu atau anggota keluargamu. Hari telah siang, matahari bersinar terik. Saatnya pulang untuk beristirahat. Setelah tiba di rumah, Siti mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin sedikit. Saat di rumah, air bersih.
Amati aturan di rumah Siti untuk menghemat air bersih. Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Setelah digunakan, keran air ditutup dengan rapat. Menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama. Mematikan keran saat menyabuni piring. Ayo menari. Sore hari, cuaca cerah. Siti menjemput Lani dan Dayu. Mereka bersama-sama ke balai desa. Mereka akan berlatih menari bersama. Gerakkan badan, tangan, dan kaki. Tangan terentang, lalu berayun. Kaki melompat ke kanan dan ke kiri. Gelengkan kepala, lalu putar badan. Gerakan tubuh, ikuti hitungan. Pembelajaran 2. Pada musim kemarau, udara terasa panas. Edo dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Tubuh mereka pun mulai berkeringat. Di dekat rumah Edo ada sungai yang masih bersih. Saat musim kemarau, sungai itu menjadi dangkal. Edo dan teman-teman duduk di sungai. Kemudian bermain air dengan kaki. Mereka bermain sambil menyiram air ke badan. Badan mereka terasa segar. Cuaca pada musim kemarau selalu cerah. Hari semakin sore, matahari akan tenggelam. Sinar matahari jingga. Bermain air di sungai sudah selesai. Edo dan teman-teman berjalan pulang. Bacalah percakapan Edo dan teman-teman. Asik sekali beraktivitas air di sungai. Tadi kita duduk-duduk di tepi sungai. Kamu hebat, Udin. Kamu begitu berani menyiram air ke badan. Betul. Tidak hanya ke badan, tetapi juga ke kepala. Padahal air sungai dingin. Kamu sudah membaca percakapan Edo dan teman-teman. Kamu juga sudah mengenal kalimat pujian. Sekarang berikan tanggapan pada kalimat pujian berikut. Ini contohnya. Berani sekali kamu menyiram air ke badan. Tanggapanmu, betul, dia berani sekali. Nah, sekarang coba kamu buat. Cepat sekali kakimu bergerak di dalam air, Benny. Kamu tuliskan tanggapanmu. Kemudian, hebat kamu Edo, berani menyelam di dalam air. Tanggapanmu seperti apa? Kemudian kakimu lincah sekali bermain di dalam air. Tuliskan tanggapanmu. Bagaimana anak-anak? Kamu sudah saksikan video pembelajarannya? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua sudah mengerti, sudah paham apa materi pembelajaran kita tentang kemarau. Ya, kalau belum mengerti, anak-anak ibu bisa mengulang kembali menontonnya atau bertanya kepada ayah ibumu atau tentu saja kepada gurumu. Ibu rasa pembelajarannya cukup sampai sini dulu, tapi seperti biasa sebelum ibu akhiri pembelajarannya, ibu selalu mengingatkan anak-anak ibu semua, jika anak-anak ibu pergi keluar, gunakanlah maskermu dengan benar, ya. Kemudian rajin mencuci tanganmu dengan air yang mengalir dan sabun tentunya. Jika anak-anak ibu pergi keluar, bawalah hand sanitizer atau bawalah tisu basah agar tanganmu tetap bersih, tetap higienis, terhindar dari kuman penyakit. Kalau ada kerumunan orang ramai, anak-anak ibu menghindarlah dari kerumunan orang ramai, jangan mendatangi kerumunan orang ramai. Kemudian buatlah jarak dengan orang lain saat anak-anak ibu berdiri, saat anak-anak ibu antri, atau saat anak-anak ibu duduk di tempat orang ramai. Karena itu akan melindungi diri anak-anak ibu pada masa pandemi ini. Kemudian juga makanlah makanan yang sehat dan bergizi. Makan lauk pauk seperti ayam, daging, telur, tahu dan tempe, ikan juga. Kemudian makanlah buah dan sayuran. Yang biasanya anak-anak ibu malas makan buah dan sayuran, sekarang harus mau makan buah dan sayuran agar badanmu tetap sehat dan kuat.
kemudian minumlah susu dan istirahatlah yang cukup. Jika anak ibu ingin berolahraga di luar rumah, tentu saja boleh, ya, tapi gunakanlah maskermu dengan benar tentunya. Setelah kembali ke rumah, cucilah tanganmu kembali dengan air yang mengalir dan sabun. Jika tidak ada kepentingan untuk anak-anak pergi keluar rumah, tetaplah di rumah saja. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di rumah. Yang belum bisa membaca atau belum lancar membaca, rajin-rajinlah berlatih membaca agar kamu bisa membaca dengan lancar seperti teman-temanmu yang lain. Kemudian anak-anak ibu yang sudah lancar membaca, tentu juga jangan malas membaca, harus lebih giat membaca agar kamu juga lebih hebat, lebih pintar. Ya, bacalah buku pelajaranmu tentunya, bacalah komik, buku cerita, majalah, koran, atau apa saja yang membuatmu menjadi pintar. Anak-anak juga bisa menonton TV, karena pada acara TV ada disajikan tentang materi pembelajaran pada stasiun-stasiun TV tertentu. Kemudian bisa juga anak ibu membantu ayah dan ibu di rumah. Membantu seperti apa? Membantu merapikan barang-barangmu, membantu merapikan rak piring atau piring-piring dan sendok-sendok atau apa saja di rumahmu sehingga rumahmu kelihatan bersih dan rapi. Di samping kamu membersihkan, kamu juga bisa sambil belajar. Kamu bisa tahu bentuk-bentuk benda, kamu bisa tahu sifat-sifat benda, tentunya kamu bisa tahu jumlah benda yang ada di rumahmu. Baiklah anak-anak, ibu rasa pembelajaran cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah semangat untuk belajar meskipun kita di rumah. Tetap belajar kesehatan. Gunakanlah maskermu, cucilah tanganmu. Ya, mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tetap bisa tersenyum dan semakin pintar tentunya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi.